Assalamualaikum. Saya Yuni Ayunda dari kelas 7A Manajemen Malam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang Custom Union Pencipta Dagang dan Custom Union Pengalih Dagang. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Custom Union. Serikat pabean atau custom union adalah perjanjian antara dua atau lebih negara bertetangga untuk menghilangkan hambatan perdagangan antar mereka dan untuk menetapkan tarif yang seragam dengan negara non-anggota. Sebuah integrasi regional biasanya melibatkan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, area perdagangan bebas, yaitu mengeliminasi hambatan perdagangan antara negara anggota. Tapi setiap anggota memiliki kebijakan tarif yang berbeda tentang tarif eksternal dengan negara non-anggota. Yang kedua, serikat pabean, yaitu eliminasi hambatan dagang plus kebijakan seragam tentang perdagangan dengan negara non-anggota. Yang ketiga, pasar bersama, yaitu serikat pabean plus eliminasi hambatan arus masuk keluar faktor produksi di antara negara anggota. Yang keempat, serikat ekonomi, yaitu pasar bersama plus kebijakan ekonomi bersama di antara negara anggota. Yang terakhir, serikat moneter, yaitu serikat ekonomi plus mata uang tunggal. Yang kedua, kita akan membahas tujuan serikat pabean. Tujuan dari serikat pabean adalah untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antara negara anggota, mengeliminasi hambatan perdagangan, mengurangi beban administrasi dan keuangan yang ditanggung oleh bisnis di negara anggota. Pembentukan serikat pabean bermanfaat bagi ekonomi dalam jangka panjang. Selain meningkatkan perdagangan antar negara anggota, serikat pabean juga meningkatkan posisi dalam negosiasi perjanjian dagang dengan negara non-anggota. Penyeragaman bea masuk membuat masing-masing anggota memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai hasil perjanjian yang terbaik. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang keuntungan serikat pabean. Secara lebih rinci, sejumlah keuntungan dari serikat pabean adalah 1. Peningkatan persaingan seharusnya mengarah pada perbaikan daya saing, inovasi, dan efisiensi. Arus bebas barang dan jasa membuat pasar lebih terbuka terhadap persaingan antar perusahaan di negara anggota. Yang kedua, peningkatan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Yang ketiga, penciptaan dan pengalihan perdagangan. Yang keempat, mengurangi defleksi perdagangan atau pembelokan perdagangan. Pembahasan berikutnya, yang keempat, yaitu kerugian serikat pabean. Serikat pabean memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kedaulatan ekonomi tergerus. Negara anggota harus mencapai kesepakatan bersama tentang tarif eksternal. Masing-masing negara anggota tidak bisa lebih mementingkan perekonomian sendiri dalam menegosiasikan tarif eksternal dengan negara non-anggota. Yang kedua, penempatan tarif bersama seringkali kompleks. Masing-masing anggota seringkali berbeda pendapat karena ingin melindungi kepentingan bisnis dan perekonomian domestik. Yang ketiga, tekanan persaingan mengancam bisnis domestik. Beberapa perusahaan domestik mungkin tutup karena kalah bersaing dengan produk dari negara anggota lain. Yang terakhir, negara anggota serikat pabean masih mungkin mensyaratkan dokumen yang tidak seragam. Kebijakan seperti pemeriksaan keamanan, faktur, dan dokumen transportasi diserahkan ke masing-masing anggota. Jadi, meski tarif nol, pengekspor harus menghadapi kompleksitas dokumen masuk barang. Serikat pabean atau custom union memiliki jenis sebagai berikut, yaitu penciptaan perdagangan atau trade creation dan pengalihan perdagangan atau trade diversion. Penciptaan perdagangan atau trade creation terjadi ketika
anggota serikat yang lebih efisien menjual kepada anggota yang kurang efisien yang mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. Sementara itu, pengalihan perdagangan atau trade diversion terjadi ketika negara-negara non-anggota yang efisien menjual lebih sedikit barang ke negara-negara anggota karena ada tarif eksternal. Ini memberi kesempatan kepada negara-negara anggota yang kurang efisien untuk hidup dan menjual lebih banyak barang di dalam serikat. Secara ekonomi, itu tentu saja sangat merugikan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh serikat pabean di dunia, yaitu Benelux, yang mana terdiri dari Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dalam 50 tahun sejak traktat disusun, negara-negara Benelux secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang akhirnya memberikan implikasi juga kepada negara-negara Eropa lainnya. Pada dekade pertama, BEU menjabat sebagai katalis revolusioner dan groundbreaking untuk integrasi ekonomi lintas batas internasional. Negara-negara anggotanya mengeksplorasi manfaat dan pelaksanaan tepat dari kompetensi, termasuk perpindahan atau pergerakan orang dan barang secara bebas, perbankan dan investasi internasional, dan hak-hak sipil. Implementasi Benelux yang efektif ini mempengaruhi integrasi ekonomi Eropa. Organisasi ini dianggap sebagai langkah pertama menuju Komisi Eropa. Jika berbicara mengenai kerangka kerjasama yang dijalankan Belgia, Belanda, dan Luxembourg di kawasan Eropa, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua bentuk hubungan kerjasama, yaitu Benelux Union dan Europe Union. Pertama, Benelux Union merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi dalam level custom union antara Belgia, Belanda, dan Luxembourg yang didirikan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya disahkan pada 5 September 1944, dan dapat dikatakan sebagai cikal bakal terbentuknya Uni Eropa. Benelux Union mengusung tujuan utama untuk membangun kembali stabilitas perekonomian di 3 negara anggotanya agar kesejahteraan warga negaranya tetap terjamin. Benelux Union menekankan pada terciptanya arus perdagangan bebas di antara 3 negara anggotanya dengan cara menghilangkan tarif internal dan menyamakan tarif eksternal. Selain itu, Benelux Union juga berusaha menstabilkan nilai tukar antara mata uang franc milik Belgia dan Luxembourg dan gulden milik Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1951, Belgia, Belanda, dan Luxembourg bekerja sama dengan 3 negara di luar Benelux Union, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia, dengan membentuk Europe Coal and Steel Community, yaitu zona perdagangan bebas untuk batu bara dan baja. Kerjasama ekonomi yang dijalin ke-6 negara tersebut semakin berkembang dan meluas, sehingga pada tahun 1958 disepakati pembentukan kerangka kerjasama baru yang dikenal sebagai Europe Economic Community, dan kemudian berubah menjadi Europe Union pada tahun 1992. Oleh sebab itu, baik Belgia, Belanda, maupun Luxembourg dapat dikatakan sebagai bagian dari The Founding Fathers atas terbentuknya EU. Terkait perannya dalam EU, negara-negara Benelux memberi kontribusi berupa pemberi contoh awal atas penerapan visa Schengen. Selain itu, dapat dilihat bahwa EU menjadi negara-negara Benelux sebagai experimental garden karena kegiatan negara tersebut lebih dulu terintegrasi dan menunjukkan bahwa perbedaan karakter masing-masing negara tetap dapat disatukan dalam suatu bentuk hubungan kerjasama. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan custom union pencipta dagang dan custom union pengalih dagang.
beserta contohnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.